Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Ramla Ramadhani dan rekan saya Julianti, Sri Devi, Nur Apni, dan Nurbia. Langsung saja di sini tampilan blinknya. Di sini ada suhu dan kelembapan yang menggunakan DHT22. Kemudian ada saklar, lampu cahaya ini menggunakan LDR. Kemudian ada sensor pintu ini menggunakan sensor PIR, kemudian ada jarak dan garasi ini menggunakan sensor ultrasonik, kemudian ada bell yang menggunakan button dan relay, kemudian ada sensor gas yang menggunakan MQ2, kemudian ada sensor AC yang menggunakan NTC. Kemudian ada data streamnya, yang pertama ada lampu F0, suhu F1, kelembapan F2, saklar F3, cahaya F4, sensor pintu F5, sensor garasi F6, doorbell F7, sensor gas F8, keras F9, sensor AC F10. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian sensor LDR dan sensor NTC. Yang pertama ini untuk menghubungkan SP32 ke Blink menggunakan template ID, template name, dan template token. Kemudian di include WiFi H, WiFi client H, dan Blink Simple SP32 ini kita import library-nya untuk koneksi WiFi dan Blink. Lalu ini Blink out dan WiFi-nya. Kemudian masukkan variabel integer sp sama dengan 0, value sama dengan 0. Kemudian ini bagian pinnya, LED itu di pin 13. Ini lampu indikator yang dinyalakan otomatis atau manual lewat blink. Kemudian LDR ini berada di pin 4, ini sensor cahaya untuk mendeteksi kondisi terang atau gelap. Kemudian ini NTC pinnya ini berada di pin 35. Ini untuk membaca suhu sekitar. Jika panas, AC-nya dinyalakan. Jika dingin, AC-nya dimatikan. Kemudian AC pin ini relay berada di pin 26. Kemudian ini blink virtual pin untuk kontrol lampu. Ini variabel tadi SW file. Kemudian jika SW filenya ini sama dengan 1, maka LED nyala dan akan mencetak lampu nyala. Kemudian blink virtual read F0 ini berarti mengirimkan nilainya ke virtual pin F0 untuk update status di aplikasi. Itu tadi yang di blinknya F0 itu lampu. Kemudian jika tidak, maka lampu mati dan mencetak lampu padam. Kemudian di void setup-nya ini pin mode LDR input, berarti mengatur pin mode LDR ini sebagai input. Kemudian untuk yang bagian AC ini mengatur AC pin sebagai output. Ini digital read AC pin berarti yang AC awalnya itu mati. Kemudian ada timer set interval 2000L kontrol AC dari NTC. Nah, ini menjalankan fungsi kontrol AC dari NTC setiap 2 detik.
Kemudian ada void loop-nya. Untuk membaca sensor LDR ini, yang pertama value-nya digital read LDR. Kemudian jika value-nya sama dengan 1, maka LED menyala dan mencetak cahaya redup, lampu menyala. Kemudian blink virtual bright F4 low, berarti ini tadi kan F4-nya itu cahaya, berarti cahayanya redup. Dan F0 ini tadi lampu, maka lampunya menyala. F3 itu saklar, berarti saklarnya aktif. Dan jika tidak, LED mati dan mencetak cahaya terang, lampu padam. F4-nya nyala, F0 dan F3-nya mati. Kemudian untuk sensor ini float rate NTC temperatur intinya void control AC dari NTC ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengontrol AC secara otomatis berdasarkan suhu yang dibaca dari sensor NTC atau negatif temperature coefficient. Float suhu rate NTC temperatur ini fungsi yang tadi dipanggil dan akan mencetak suhu dari NTC, suhu NTC-nya dan derajat Celcius. Jika suhu NTC lebih besar dari 28, maka AC pin-nya menyala dan mencetak suhu panas AC dinyalakan. Jika suhu NTC-nya lebih kecil dari 25, maka AC-nya mati dan akan mencetak suhu dingin dan AC dimatikan. Mari kita coba jalankan. Mari kita coba sensor LDR-nya. Kita turunkan lux-nya, berarti cahaya redup dan lampu akan menyala. Nah, di blink-nya juga lampu menyala. Kemudian kalau kita naikkan lux-nya, cahayanya terang dan lampu akan padam. Begitu juga di blink-nya. Kemudian kita coba sensor NTC. Suhunya panas, AC akan menyala. Kemudian kalau suhunya dingin, AC akan mati. Begitu juga di blink-nya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Julanti dengan NIM 0222023. Di video kali ini saya akan menjelaskan sensor suhu dan kelembapan dan button pin. Terus pada bagian pin, define button pin 14 ini digunakan untuk tombol atau button. Terus yang pada bagian DHT begin ini untuk menghidupkan sensor suhu dan kelembapan DHT. Pada pin mode LDR input ini untuk membaca cahayanya. Terus yang pada bagian pin LED output ini sebagai keluaran, bisa dinyalakan bisa juga dimatikan. Pada pin mode button pin input pull loop ini pin tombol sebagai input dengan resistor pull up bawaan. Terus pada bagian pin mode track pin output, pin mode echo pin input ini untuk ultrasonic untuk jarak. Terus pada bagian suhu dan kelembapan void sense sensor
float TDHT rate temperatur, float HDHT rate humidity. Ini untuk baca suhu T dan kelembapan H dari sensor DHT. Terus pada if isnan H alias isnan T serial pring gagal membaca dari sensor DHT retur, ini untuk kalau gagal baca suhu atau kelembapan tampilkan pesang error, yaitu gagal membaca dari sensor DHT. Terus yang bagian blink virtual write V1,T, blink virtual write V2H, ini untuk kirim data suhu dan kelembapan ke aplikasi blink. Terus pada bagian serial pring suhu, serial pring T, serial pring derajat Celcius kelembapan, serial pring H, ini untuk tampilkan suhu dan kelembapan di monitor serial. Jadi hasil akhirnya itu ketika bel ini diklik, maka di blinknya akan bunyi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbiah dengan NIM D02019 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya itu tentang membuat sebuah smart home, di mana saya di sini menggunakan sensor PIR dan servo. Nah, di mana di bagian ini include ISP servo .h adalah mengimpor library ESP32 servo agar ESP32 ini bisa mengontrol servo yang ada di sini. Terus library ini akan menggantikan servo standar karena ESP32 tidak kompatibel langsung. Nah, untuk di sini di pinnya define servo pin 13 ini adalah menetapkan pin 13 sebagai tempat servo terhubung. Nah, untuk di define pin ini adalah menetapkan pin 12 sebagai tempat sensor gerak PIR terhubung. Nah, dimana di sini kita hubungkan ke pin 12 ya. Nah, untuk my servo adalah membuat objek servo dengan nama my servo. Nah, untuk my servo yang ini di servo dan PIR ini, dimana my servo atau titik attach servo pin ini adalah menghubungkan objek my servo ke pin 13 yang didefinisikan sebelumnya. Nah, untuk my servo write ini titik 0 ini, dimana dia mengatur sudut awal servo ke 0 derajat untuk pintu tertutup. Nah, untuk di pin mode PIR input ini menjadikan pin 12 sebagai input untuk membaca status dari servo PIR, sensor PIR. Nah, untuk integer yang ada di sini, integer PIR state dan digital read PIR pin ini adalah membaca apakah ada gerakan dari pintu atau tidak. Nah, untuk high ini untuk mendeteksi ada gerakan. Nah, untuk low mana low-nya?
Oke, tidak apa-apa. Nah, jika di pirostate ini dia high ini akan mendeteksi apakah ada gerakan atau tidak. Nah, untuk servo ini my servo right akan diarahkan ke 90 derajat jika membuka pintu. Nah, blink virtual right V5 dan akan pintu terbuka di sini. Pintu terbuka atau nilai maksimumnya itu adalah 255. Dan jika tidak ada gerakan, nah di sini akan tidak ada gerakan karena mesa forwardnya 0 dan blink virtual blade V5 adalah 0, dimana dia servo kembali ke 0 derajat untuk menutup pintu dan status akan dikirim ke blink. Kita jalankan, misalnya kalau kita jalankan ini dan misal kita klik ini, kita mau jalankan dulu. Nah, ini jalan. Dan jika kita klik ini, klik, dan di sini akan menyala. Kita nah, di sini sudah pintunya sudah terbuka. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan NIM D02208. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sensor gerasi dan ultrasonik. Baik, langsung saja. Pertama, di sini ada define garasi pin 27, yang dimana fungsinya ini adalah sebagai pin untuk relay yang mengontrol pintu garasi. Selanjutnya ada pin mode garasi pin output, yang dimana ini berfungsi untuk menentukan apakah sebuah pin digital Arduino akan digunakan sebagai input atau output. Garasi pin adalah nama variabelnya, jadi garasi pin output digunakan untuk mengatur model pin digital. Selanjutnya adalah void check garasi, long jarak sama dengan resistance, serial print jarak mobil, serial print jarak, serial print line cm, yang dimana fungsi tersebut adalah untuk membaca jarak dari sensor ultrasonik. Serial print menampilkan data jarak ke serial monitor untuk debug, sedangkan blink virtual write berguna untuk mengirim data jarak ke aplikasi blink di virtual pin V6 agar bisa ditampilkan di smartphone. Adapun if jarak lebih besar 30, jika jarak kendaraan kurang dari 30 cm, maka dianggap mobil sudah dekat dari pintu garasi. Selanjutnya ada digital write, yang dimana fungsi tersebut untuk mengaktifkan relay atau membuka pintu garasi. Selanjutnya blink virtual write, yang berfungsi untuk menyalakan LED indikator di aplikasi blink virtual, yang dimana pin adalah P9. Selanjutnya ada serial print line, pintu garasi terbuka otomatis, yang dimana ini menampilkan pesan di serial monitor. Selanjutnya ada else. Jika jarak lebih dari 30 cm, relay dimatikan
atau garasi ditutup, dan indikator di aplikasi juga mati. Hasil akhirnya adalah jika jarak di atas 30 maka pintu garasi tertutup. Jika jarak di bawah 30 pintu garasi akan terbuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sensor gas. Nah, di sini ada define MQ2 pin 34, yaitu menyatakan bahwa pin 34 digunakan untuk sensor gas. Kemudian integer MQ2 value sama dengan analog read MQ2 pin, yaitu membaca nilai gas dari sensor MQ2 melalui pin analog. Kemudian nilai ini menunjukkan tingkat konsentrasi gas seperti asap, LPG, dan lain-lain. Kemudian semakin tinggi nilainya berarti konsentrasi gas juga semakin tinggi. Selanjutnya blink virtual write V8 MQ2 value, yaitu mengirimkan nilai gas ke aplikasi blink di virtual pin V8. Dengan ini kita bisa monitor kadar gas dari HP. Kemudian selanjutnya itu serial print persentase MQ2 gas, yaitu menampilkan nilai gas ke serial monitor supaya bisa dilihat langsung lewat komputer. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.